diberkati. Dalam Pranatal kami mengatakan kehadiran Tuhan mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya untuk mati di kayu salib bagi dosa dunia dan menjadi juru selamat satu-satunya, juru selamat dunia yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri. Kali itu pada kesempatan yang baik ini kami buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami sehingga kami mengerti benar firman Tuhan. Roh Tuhan yang berbicara kepada kami sehingga firman itu dapat kami pahami dan firman itu kami hidupi di dalam kehidupan kami. Hamba terbatas di dalam berbicara, tetapi sekali lagi Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mengerti benar firman Tuhan. Kami siap untuk menerima pengajaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sedang mengucap syukur dan kami sedang berdoa. Haleluya. Yang percaya dan diberkati Tuhan kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, itu saya juga akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan hari ini tentang Kristus dalam perspektif nubuat Yesaya pasal 9 ayat 6. Kita semua sudah tahu bahwa ayat ini berbicara tentang Kristus. Tetapi ayat ini sejak beberapa tahun terakhir ini perlu mendapat perhatian khusus. Kenapa dia perlu mendapat perhatian khusus? Nanti saya akan jelaskan alasannya. Yang di luar mendengar ya? Yang di luar mendengar ya? Kedengaran ya? Baik. Kita akan membaca Credo Rasuli dulu. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya. Nah, sebagai nas kita hari ini, Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 saya berbicara tentang Kristus di dalam perspektif nubuatan Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini ayatnya. Yang bacanya kita baca sama-sama lagi. Yesaya pasal yang 9 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan oleh penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, saya mulai dengan opening statement saya dulu. Yudaisme dan Kristen Muslim mengklaim bahwa anak dalam nubuat Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 bukan mengacu kepada Yesus, tetapi kepada Raja Hizkia. Kristen mengklaim bahwa nubuat tersebut juga mengacu kepada Kristus. Mengapa? Karena gelar-gelar mesianik yang dikenakan kepadanya, seperti Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, bersifat ilahi melampaui seorang manusia biasa. Inilah alasan kenapa tadi saya katakan ayat ini harus mendapat perhatian khusus hari-hari ini. Karena bukan hanya Yudaisme yang notabene tidak mengakui perjanjian baru dan tidak mengakui Kristus, menganggap bahwa ayat ini tidak pernah mengacu kepada Yesus. Rabi-rabi Yudaisme yang memiliki otoritas menganggap bahwa ayat
tetapi kepada Raja Hizkia. Sementara di dalam terang perjanjian baru, orang-orang Kristen mengklaim bahwa nubuat tersebut juga, perhatikan kata juga ini, mengacu kepada Kristus. Kenapa? Karena istilah-istilah seperti Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai, dan kekuasaannya tidak akan berkesudahan di dalam ayat yang ke-6 misalnya, tidak dapat mengacu kepada manusia biasa. Itu melampaui raja manapun. Nah, ada dua argumen yang diajukan untuk menolak nubuatan ini mengacu kepada Kristus. Nah, ini harus dipahami. Ya. Nah, jadi hari-hari ini, ya, klaim bahwa ayat itu mengacu kepada Kristus digugat dengan tujuan bahwa kalau Kristen, ya, tidak dapat memberikan pembelaan atas ayat itu, maka klaim bahwa itu adalah Kristus itu tidak benar, dan itu akan menggiring pada opini bahwa selama ini apa yang dipercaya oleh orang-orang Kristen itu keliru. Bisa jadi yang lain juga keliru. Nah, itu penggiringan opini ya. Jadi tidak sesepele hanya satu ayat saja nggak apa-apa begitu ya. Bisa menangkap ini ya. Nah, itu membangun opini. Jadi mereka berusaha untuk menyerang Yudaisme kan bukan Kristen, tapi sama-sama memiliki Alkitab Perjanjian Lama, sama. Ya. Mereka 24 kitab, kita 39 kitab, tapi kitabnya sama. Ya. Nah, kemudian kristolog Muslim, yaitu para mualaf, ya, itu juga menggunakan ayat itu untuk menyatakan bahwa ayat itu bukan berbicara tentang Kristus. Dan kalau ayat ini memang tidak berbicara tentang Kristus, dapat dibuktikan oleh mereka, maka selama ini apa yang dipercaya oleh orang Kristen terbukti salah terkait dengan ayat itu. Dan kalau pemahaman mereka terhadap satu ayat itu saja bisa salah, ini menggiring opini. Ayat-ayat atau kepercayaan terhadap teks-teks yang lain juga bisa jadi keliru. Nah, itu penggiringan opininya, bisa menangkap ya. Nah, maka kita harus clearkan dulu ayat ini menurut pandangan Kristen. Nah, dua argumen yang mereka ajukan menolak bahwa mengacu pada Kristus adalah bahwa frase Ibrani Yelet Yulat, kata Yelet ini berarti seorang anak, Yulat itu berarti telah lahir. Ya. A child is born atau seorang anak telah lahir di ayat 5 menurut argumen mereka membuktikan bahwa tidak mungkin menunjuk kepada Yesus karena telah lahir. Bisa menangkap maksud mereka? Sebab seorang anak telah lahir menurut pandangan Yudaisme tidak mungkin mengacu pada Yesus. Karena buktinya ketika nubuat ini disampaikan, Yesus lahirnya kan 700 tahun kemudian, belum lahir Yesus. Betul tidak? Masuk akal tidak argumen? Masuk akal. Nah, karena Yesus lahir 700 tahun kemudian setelah nubuat tersebut. Karena ayat itu menggunakan kata Yelet Yulat. Ya, seorang anak telah lahir. Pasti tidak mengacu kepada Yesus, begitu kata mereka. Nah, yang kedua, frase Vayikra Shemo yang diterjemahkan namanya akan disebut, his name shall be called, memberikan bukti lainnya bahwa ayat ini tidak mungkin menuju kepada Yesus. Karena di dalam perjanjian baru, kata mereka, tidak seorang pun memanggil Yesus dengan salah satu dari nama itu. Murid-muridnya tidak memanggil dia dengan nama itu. 4 nama yang disebut dalam kitab itu adalah Peleioet, penasihat ajaib, El Gibor, Allah yang perkasa atau Allah yang kuat, Apin Ad, Bapa yang kekal, dan Sarus Shalom, penguasa atau raja kedamaian. Atau di dalam New International Version, karena saya tidak memakai King James, karena King James memisahkan ini wonderful dengan counselor ini. Ya. Tetapi terjemahan kritik teks, ya, dan ini menjadikan ini satu. Ya. Ya. Wonderful ini jadi satu. Karena kalau hanya penasehat tapi dipisahkan ajaib ini, ya, maka akan kehilangan makna. Ya. Jadi wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, Prince of Peace, pangeran kedamaian atau raja damai. Nah, jadi Yesus ketika dia hadir di dunia ini tidak pernah dipanggil dengan nama-nama ini. Padahal dikatakan di sana namanya akan disebut. Sepertinya argumen ini masuk akal. Ya, debat mereka ini sebenarnya masuk akal ya.
Nah, pertanyaan pentingnya, bagaimana Kristen menanggapi hal itu dan membuktikan kebenaran klaimnya? Klaim Kristen ini apa? Ayat ini menunjukkan bahwa mengacu kepada Kristus, juga mengacu kepada Kristus. Nah, bagaimana Kristen menanggapi hal itu dan membuktikan kebenaran klaimnya? Nah, perhatikan baik, ya. Bapak Gembala sudah menjelaskan ini karena di luar sana baru-baru saja kemarin teman saya, Dr. Stanley Paparan, sahabat saya, debat dengan Nuntitan Molat di Graham Molat, ya. Dan mereka mengajukan argumen ini, ya. Oke. Nah, seluruh penjelasan saya berikut ini akan memberikan pembuktian bahwa ayat tersebut juga menubuatkan tentang Kristus. Jadi kata juga ini tidak saya tinggalkan. Juga menubuatkan tentang Kristus. Nah, ini pandangan Kristen. Kristen tidak menyangkali bahwa Yelet atau anak dalam membuat Yesaya itu ditujukan kepada Raja Hizkia. Itu benar. Menurut penafsiran teologis. Dalam hal ini, Kristen sepakat dengan Yudaisme dan Kristolog Muslim. Jadi kita sepakat. Ya. Ayat itu memang pada waktu diucapkan mengacu kepada Raja Hizkia. Nah, karena pada waktu itu keadaan Yehuda, ya, diserang, ya, tidak hanya oleh bangsa Israel, kan terpecah dua, Yehuda dengan Israel waktu itu. Jadi Yehuda itu dianggap bukan Israel. Ya. Ini paling dahsyat itu intervensi dari Asyur. Dan ini membuat orang-orang Yehuda ketakutan. Ya. Dan dalam keadaan seperti itulah pengharapan disampaikan melalui nubuat Yesaya. Dan kita tahu bahwa kelepasan ajaib kota Yerusalem pada tahun 701 sebelum Masehi di bawah pemerintahan Hizkia telah mengakhiri serbuan dahsyat bangsa Asyur atas negeri itu. Ini menjadi pengingat kedaulatan Tuhan dan jaminan bahwa kota itu hanya dimuliakan. Jadi melalui Hizkia tahta kerajaan Daud mengalami semacam pemulihan. Jadi benar, Pak, bahwa Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 sampai 6 itu adalah nubuat kepada Raja Hizkia. Tapi Kristen tidak berhenti sampai di situ. Ya. Jadi orang Yahudi mengklaim itu benar. Sementara itu Kristolog mualaf mengikuti tafsiran Rabbinik Yudaisme juga benar sampai di sini. Tetapi dalam konteks kekristenan, ya, karena Kristen tidak hanya memiliki perjanjian lama atau Tanakh Yudaisme, tetapi memiliki kitab kanonik perjanjian baru, maka Kristen juga meyakini secara teologis Yelet atau anak dalam Yesaya 9 ayat 5 tersebut menjadi bayangan atau lambang Sang Mesias di masa depan, sebagaimana diperjelas oleh pernyataan Allah berikutnya dalam Wahyu progresif di perjanjian baru, jelas-jelas menyatakan bahwa ayat-ayat itu merupakan penggenapan. Kristus adalah penggenapan dari ayat-ayat itu. Ya. Ini menjawab begitu. Jangan mengatakan pendapat mereka salah. Memang sampai di sini pendapat mereka benar, bisa diterima. Tapi dalam kitab suci Kristen Alkitab, ya, penjelasannya tidak berarti sampai di situ. Ya. Tapi ini menurut perjanjian baru merupakan bayangan atau melambangkan Sang Mesias di masa dan itu digenapi di dalam Kristus. Dengan demikian, sifat nubuat Yesaya 9 ayat 5 sampai 6 bukanlah nubuat langsung atau khusus tentang Mesias. Jadi kalau ada yang mengatakan kok Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 itu jelas-jelas nubuat langsung tentang Kristus, itu salah. Tidak tepat. Ayat itu bukan nubuat langsung. Karena dia secara historis, literal historis itu menunjuk kepada Raja Hizkia. Tapi secara historis figuratif itu merupakan bayangan dari kedatangan Kristus 700 tahun kemudian. Bisa menangkap sampai di sini? Ya. Nah, jadi membaca ayat ini, ya, harus melihat bahwa ayat ini bukan nubuat langsung. Ada ayat yang menunjukkan nubuat langsung tentang Mesias. Ya. Tapi ini bukan nubuat langsung atau khusus tentang Mesias. Ya. Maka hal ini disebut dengan penggenapan yang bermakna ganda.
Kalau mereka tadi kan maknanya hanya satu, tunggal. Dan Kristen menganggap ayat itu bermakna ganda. Sampai di sini jelas ya, yang di luar jelas ya. Ayat itu bermakna ganda. Baik. John Edgar Goldingay, seorang profesor perjanjian lama dan bahasa Ibrani ya di dua tempat, John Collins dan FTS ya, California, menjelaskan bahwa Yesaya 9 ayat 1-6 ini bukan hanya merupakan peristiwa kelahiran yang terjadi dan menunjuk kepada Raja Hizkia, tetapi juga menunjuk kepada peristiwa munculnya seorang raja seperti itu di masa depan. Sama dengan yang saya jelaskan di depan tadi. Nah, ini bukunya, saya kutip. Jadi dia menjelaskan bahwa peristiwa kelahiran itu memang benar-benar terjadi dan memberikan suatu pengharapan kepada orang Israel. Tapi, ya, apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat itu kemudian, ya, itu melampaui seorang manusia biasa, tapi berbicara tentang sesuatu di masa depan. Ya. Dengan demikian dalam perspektif Kristen, ini dia penekanan saya di sini. Nubuat Yesaya 9 ayat 5-6 ini jelas secara teologis bersifat double reference, referensi ganda. Yaitu sebuah nubuatan yang mengandung dua penggenapan dalam kurun waktu yang berbeda. Yang di satu bersifat presensia atau kekinian, dan yang lainnya terjadi secara futuristik atau di masa depan. Makna presensia digenapi oleh Raja Hizkia pada zamannya ketika nubuat itu disampaikan, sedangkan makna futuristik digenapi oleh Kristus sebagai Mesias keturunan Daud yang lahir 700 tahun kemudian. Nah, saya kira sudah mulai jelas ini ya, bagaimana cara Kristen menafsirkan ayat itu. Karena kita punya perjanjian baru yang membedakannya. Sehingga cara penafsiran berbeda dengan mereka yang hanya memiliki perjanjian lama. Perjanjian lama mereka hanya paham bahwa itu digenapi pada Hizkia. Tapi kekristenan memahami bahwa itu digenapi pada Mesias keturunan Daud yang dijanjikan. Yang Mesias Davidik. Nah ini lagi. Nubuat yang bersifat ganda tersebut digenapi secara historis literal. Ini dia. Historis literalnya itu presensia, menunjuk kepada Hizkia, dan digenapi secara historis figuratif, yaitu yang menunjuk kepada ini makna futuristik. Pengenapan nubuat yang demikian di dalam hermeneutika disebut sensus plenior. Dan saya sedihnya banyak pendeta bahkan teolog pun tidak paham ini. Itu yang membuat saya sedih. Dan itu ketika saya mengajar S2 apologetika Kristen, itu beberapa gembala, Pak, yang mau mengajarkan ini, baru saya mendengarnya. Dan ini sangat penting sekali bagi kami. Mereka seperti seakan-akan itu barang baru bagi mereka. Nah, jadi dalam pengenapan nubuat demikian, disebut sebelum. Karena nubuat tidak semua nubuat itu punya penggenapan demikian. Makna ganda itu tidak semua. Ada nubuat yang digenapi secara langsung, tidak merujuk kepada apapun di masa depan. Nah, ini penggenapan nubuat yang bersifat ganda, digenapi di masa Yesaya dengan kelahiran Hizkia, kemudian digenapi di masa depan dengan kelahiran Kristus 700 tahun kemudian. Dari mana kita tahu? Nah, saya sedikit menjelaskan dulu ini. Sensus plenior adalah istilah yang dipopulerkan oleh Raymond E. Brown. Frase Latin sensus plenior berarti pengertian yang lebih lengkap atau arti yang lebih lengkap. Kadang-kadang yang menubuatkan, nabi yang menubuatkan itu tidak mengerti bahwa yang dia sampaikan itu sebenarnya sensus plenior. Yang dia tahu nubuat itu terjadi pada saat itu. Tapi ketika kita membaca perjanjian baru kita mengerti ternyata nubuat itu bermakna ganda. Tidak hanya digenapi secara historis literal, tapi juga digenapi secara historis figuratif. Ini kalau kita membaca perjanjian baru. Tapi kalau orang tidak membaca perjanjian baru, dia tidak akan paham ini. Tetap berkutat di dalam perjanjian lama. Dan kita tidak bisa menolak mereka, karena memang itulah kitab yang mereka miliki pemahaman. Nah,
dalam itu yang dimaksud oleh Tuhan, tetapi tidak secara jelas dimaksudkan oleh penulis manusia. Yang terlihat adalah kata-kata teks Alkitab, atau sekelompok teks, atau bahkan seluruh kitab ketika dipelajari dalam terang wahyu atau pengembangan lebih lanjut dalam pengertian wahyu. Ini saya tutup nih. Ya. Sama, ini terjemahannya. Ya, terjemahan saya untuk ini. Nah, sebagai contoh kutipan Yesaya 7 ayat 14 dinyatakan dengan jelas sebagai penggenapan dari Mesias, Matius pasal 1 ayat 23. Coba dibaca. Ini contoh. Sebagai contoh dari sensus pleniornya adalah Yesaya 7 ayat 14 dinyatakan digenapi dengan jelas di dalam Matius 1 ayat 23 yang menunjuk kepada Yesus. Nah, kalau orang tidak membaca perjanjian baru tidak tahu. Coba dibaca. Yesaya dulu, Yesaya 7 ayat 14 tentang anak darah ya, yang akan mengandung dan melahirkan. Kemudian dilanjutkan Matius 1 ayat 23. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Suatu pertanda, semeo itu bisa suatu mujizat ya. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki, dan akan menamakan dia Immanuel. Ketika membaca di dalam Matius pasal 1 ayat 23 jelas sekali menunjukkan bahwa itu adalah kata yang dipakai itu menunjuk kepada seorang wanita dewasa yang benar-benar virgin, perawan. Matius pasal yang ke-1 ayat 23. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung, darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya. Jadi jelas, ya, jadi jelas Yesaya 7:14 ini dalam perspektif perjanjian baru khusus yang ditulis oleh Matius, Rasul Matius, ya. Matius itu nama lainnya siapa? Lewi, Lewi pemungut cukai. Jadi Matius 1 dalam pandangan Matius itu merupakan penggenapan dari 1 ayat. Jadi Alkitab menafsirkan dirinya sendiri, bukan karangan pendeta, bukan karangan orang Kristen. Jadi sistem penafsiran sensus plenior ini datang dari dalam Alkitab itu sendiri. Ya, para teolog hanya menetapkan istilah apa yang dipakai untuk menjelaskan itu. Maka istilah itu disebut dengan istilah sensus plenior, itu sesuatu yang lebih lengkap, ya, pengertian yang lebih lengkap, arti yang lebih lengkap. Jadi dari sinilah kita mengetahui sesuatu itu sensus plenior atau tidak, dilihat dari penggenapan. Nah, kalau kita membacanya mulai dari sini, ini disebut intertekstual. Kalau membaca, kita baca dari Matius dulu, lalu kita rujuk ke Yesaya 7:4, ini disebut intertekstual. Tapi kalau bicara nubuatan penggenapan dari Yesaya 7:14 yang digenapi dalam Matius 1:23, ini disebut sensus plenior karena dia memiliki arti ganda. Arti ganda yang pertama menunjuk kepada Hizkia secara literal, historis literal, dan yang kedua dia menunjuk kepada Kristus secara historis figuratif atau kiasan. Maka tadi di depan adalah lambang mengacu kepada berlambang dari kedatangan Mesias Kristus. Ya. Sampai di sini bisa menangkap ini ya, penjelasan ini ya. Jadi jangan sampai ketika suatu saat ada yang bertanya tentang teks ini untuk menggiring pada opini bahwa selama ini kepercayaan kita terhadap teks itu salah. Ya, ini juga termasuk berbahaya karena penggiringan opini nanti. Karena mereka menafsir dengan hermeneutik mereka yang tanpa perjanjian baru, kita menafsir dengan hermeneutik kita di bawah penerangan perjanjian baru. Maka menafsirkan perjanjian lama itu harus di bawah terang perjanjian baru, itu pandangan Kristen. Sebab kalau tidak, banyak hal di dalam perjanjian lama telah diperbaharui. Nah, menurut Profesor Douglas Stuart dan Gordon DeVee, sensus plenior adalah fungsi inspirasi. Perhatikan ini, sedikit saya jelaskan. Dan bukan fungsi iluminasi atau penerangan. Jadi, ini untuk mencegah orang menafsirkan ayat-ayat Alkitab itu secara sembarangan. Jadi tidak semua ayat di dalam Alkitab itu mempunyai makna ganda. Nah, kalau tadi Matius ketika mengatakan genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, itu adalah fungsi inspirasi. Artinya dia penulis perjanjian lama di bawah pimpinan Roh Kudus, ilham Roh Kudus. Maka penulis perjanjian baru menafsirkan ayat itu juga di bawah ilham Roh Kudus. Itu disebut fungsi inspirasi. Sehingga baik perjanjian lama maupun perjanjian baru
itu sama-sama diinspirasikan. Jadi pengertian ini tidak kita dapatkan dari iluminasi, tetapi dari inspirasi. Karena tadi dijelaskan dengan jelas oleh Matius, Yesaya 7 ayat yang ke-14 itu jelas mengacu, menggenapi apa yang kelahiran Kristus di dalam Matius 1 ayat 23, jelas menggenapi apa yang tertulis di dalam Yesaya 7 ayat 4. Itu berarti disebut dengan inspirasi. Fungsi inspirasi bukan fungsi iluminasi. Jadi sensus plenior tidak boleh diterapkan pada semua teks Alkitab. Ini berbahaya. Misalnya, ada yang menafsirkan, masih ingat dulu ada yang menafsirkan bahwa ular di dalam kitab Kejadian itu adalah iblis. Ya, kemudian manusia diciptakan dari debu tanah. Ular dikutuk untuk memakan makanannya debu tanah. Makanya iblis itu memakan manusia. Itu penafsiran yang berbahaya. Itu bukan sensus plenior. Sensus plenior tidak seperti. Sensus plenior adalah sesuatu di dalam perjanjian lama yang dijelaskan secara jelas penggenapannya di dalam perjanjian baru. Jadi bukan hanya bermakna di dalam perjanjian lama peristiwa itu, tapi peristiwa itu benar-benar terjadi digenapi juga di dalam perjanjian baru. Dinyatakan dengan jelas melalui ilham dari Roh Kudus. Seperti Rasul Matius yang menyatakan dengan jelas bahwa kelahiran dari Kristus di Betlehem itu adalah penggenapan dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Sampai di sini bisa menangkap maksudnya perbedaannya di situ. Jadi kalau ada orang menyatakan bahwa ayat yang ini ya dinyatakan sebagai sensus plenior, padahal tidak dinyatakan dengan jelas di dalam perjanjian baru, dia hanya mengatakan sesuatu di dalam perjanjian lama, simbol-simbol ini dinyatakan sebagai ini, sebagai itu bukan sensus plenior. Itu bisa saja dia mendapatkan penerangan, tetapi mendapatkan penerangan harus diuji. Kenapa? Karena belum tentu makna yang sesungguhnya sesuai antara apa yang dia pikir dia mendapat penerangan dengan apa yang dipahami oleh orang lain. Tapi kalau sensus plenior pemahamannya sama, jelas. Semua orang Kristen sepakat. Matius 1 ayat 23 adalah penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14. Itu sensus plenior. Ya. Nah, dengan demikian sensus plenior dari perjanjian lama tidak boleh ditetapkan berdasarkan otoritas iluminasi, pendapat atau penerangan pribadi, tetapi berdasarkan otoritas pengilhaman, otoritas perjanjian baru. Itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa Yesaya 9 ayat 5 adalah nubuat yang bermakna ganda, double referent atau sensus plenior? Nah, ini pertanyaan penting ya. Nubuat tentang kelahiran anak dari seorang dalam Yesaya 7:14 dinyatakan dengan jelas sebagai nubuat mesianik tadi. Sudah kita baca tadi ya. Demikian juga di awal pelayanan Yesus di daerah Galilea dalam Matius 4 ayat 13 sampai 16 dinyatakan oleh Matius sebagai realisasi dari nubuat mesianik di Yesaya 8 ayat 23, Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Dekat dengan Yesaya 9 ayat 5. Nah, sekarang kita baca yang dekat ini. Kalau ini kan masih jauh. Yesaya 7 ayat 14 misalnya digenapi. Nah, sekarang Matius pasal 4 ayat 13 sampai 16 merupakan penggenapan dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai 9 ayat 1 dan 2. Coba dibaca. Dibaca dulu nih. Yesaya pasal 8 ayat 23, kemudian dilanjutkan Yesaya 9 ayat 1 dan 2. Dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Terus pasal 9 ayat 1 dan 2. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman Tetapi di tidak negeri yang selamanya terhimpit akan itu. ada kesuraman di negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ya. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah terbit bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ya, dah.
Sampai ayat 2 aja. Iya. Nah, menurut Matius, ayat di dalam Yesaya 8 ayat 22 kalau di situ, ini 23 ini benar. Iya. 23 kemudian dilanjutkan sudah sampai 2 ayat 1 dan 2 merupakan penggenapan ya. Ini menurut Matius pasal 4 ayat 1 sampai 3 coba. Pasal 4 ayat 13 sampai 16 maksud saya. Matius pasal 4. Benar nggak di awal pelayanan Yesus bahwa nubuat Yesaya ini digenapi menurut Matius? Ini sensus sebenarnya. Matius pasal 4 ayat 13. Ya, 13 sampai 16. Ya. Ia meninggalkan Nazaret Ya. dan diam di Kapernaum, Ya. di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ya. Supaya genaplah firman yang Nah. disampaikan oleh Nabi Oke. Yesaya. Genaplah firman yang disampaikan oleh. Nah, secara intertekstual itu mengacu ke ini. Coba dibaca lanjutkan. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang harum maut telah terbit terang. Ya. Nah, jadi di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 dan 2 yang paling dekat dengan Yesaya 9 ayat 5 ini adalah sensus plenior. Nah, jadi dari mana kita tahu bahwa ini juga sensus plenior? Perhatikan baik. Secara literal, ya, pasal 7 sampai pasal 11 kitab Yesaya adalah satu unit yang tidak bisa terpisahkan. Satu unit yang tidak bisa dipisahkan. Dan karena ini merupakan satu kisah yang tidak bisa dipisahkan, maka ketika yang ini digenapi dan yang ini digenapi, pasti yang ini juga digenapi oleh orang yang sama. Bisa menangkap ya? Memang ini tidak ada secara khusus disebutkan di dalam Matius. Tapi cara kita menafsirkan karena Yesaya pasal 7 sampai pasal 11 ini adalah unit literal. Ya, sastra merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi orang tidak bisa mencomot satu begitu saja tanpa menyatakan bahwa yang lain juga terlibat di dalam penggenapan itu. Ya. Jadi ketika dia menyebut penggenapan di dalam ini, ya di yang ini, ya Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2, maka yang di belakang juga mengikuti, karena ini merupakan satu kesatuan. Ya. Jadi dia mengacu tidak hanya kepada zaman Raja Hizkia waktu itu, tetapi juga penggenapan kepada Kristus. Dengan demikian Yesaya pasal 9 tentu saja secara tidak langsung dinyatakan sebagai nubuat yang bermakna ganda sensus plenior, di mana secara literal harus digenapi pada masa itu presential, dan secara literal figuratif digenapi di masa yang akan datang futuristik. Nah, begitu caranya menafsirkan ayat itu. Ya, karena konteks dekatnya ayat ini kan bicara tentang Yesus yang menggenapi ini, betul tak? Maka jelas ayat yang berikutnya itu memang membicarakan tentang Yesus dalam penggenapan masa yang akan datang futuristik. Selain itu, ya bukan hanya itu, ya, gelar Allah yang perkasa El Gibor dalam bentuk tunggal dalam Yesaya 9 ayat 2 paralel kan di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dikatakan di sana akan disebut penasihat ajaib, ya, penasihat ajaib, wonderful counselor, ya. Kemudian dikatakan sana Allah yang perkasa El Gibor, Bapa yang kekal Raja Damai. Nah, anak ini disebut El Gibor. Nah, kata El Gibor itu di dalam Yesaya 10 ayat 21 mengacu pada siapa? Coba dibaca. Yesaya 10 ayat 21. Demikian firman Tuhan, Yesaya 10 ayat 21, suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Nah, di hadapan Allah yang perkasa. Berarti baca di ayat yang ke 20 dulu. Coba. Oh betul, ya, baca ayat 20. Coba. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan tetap setia. Terus, Suatu sisa akan kembali, sisa Yakub akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, El Gibor. Jadi kata El Gibor di dalam Yesaya pasal 20 ayat 21
mengacu kepada Tuhan yang Maha Kudus. Lanjut. Jadi benar nggak di dalam Yesaya 10:21 itu ada kata Allah yang perkasa? 23. Nggak, ayat 21. Ada nggak kata Allah yang perkasa? Ada. Ada. Nah, kata Allah yang perkasa ini di dalam ayat 20 merujuk kepada siapa? Coba lihat ayat 20. Kepada Tuhan Ya, kepada yang Yahweh, Tuhan yang besar semua. yang maha kuasa, Ya, Yahweh yang maha kuasa. coba dibaca lengkap ayat 20. Tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, Ya. tetapi akan bersandar kepada Tuhan Kepada Yahweh yang maha kudus, yang Maha Kudus. Allah Israel. Oke, Dan cukup sampai di situ. Nah, jadi kata El Gibor di dalam Yesaya 10 ayat 21 itu merujuk pada Tuhan yang Maha Allah sendiri. Bisa menangkap nih? Nah, maka Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 itu jelas sebutan itu bersifat ilahi. El Gibor itu menunjuk kepada Allah, bukan yang bersifat Allah. Tapi memang menunjuk bahwa anak itu ilahi, bukan manusia biasa. Karena kata yang sama El Gibor ini jelas dalam satu unit literal menunjukkan bahwa kata El Gibor itu benar menunjuk benar. Nah, tetapi para kristolog malah menuduh bahwa kata El Gibor di dalam Yesaya itu, ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 5 itu adalah melekatnya nama Allah pada seorang manusia. Misalnya Elia. El di depan kata nama Elia itu adalah Allah. Elisa misalnya. Jadi memang benar-benar seorang manusia gitu. Ya. Karena sebutan bentuk tunggal bisa jelas merujuk pada Tuhan yang Maha Kudus, dan kita dapat lihat sebutan El Gibor tunggal di bagian lain konteks jauh jika dikenakan untuk Tuhan. Nah, dalam konteks yang jauh kata El Gibor ini jelas menunjuk untuk Tuhan. Tapi ini yang mau saya jelaskan ya. Dengan demikian klaim dari mereka yang menolak tentang Mesias yang ilahi dengan menggunakan argumen studi kata leksikal bahwa kata El Gibor tersebut tidak selalu merujuk pada Allah di bagian lain, jelas dibantah berdasarkan penggunaan kata El Gibor itu sendiri di dalam satu unit literal tadi, Yesaya 10 ayat 20 sampai 21. Jadi di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima, kata El Gibor itu sama dengan El Gibor yang di Yesaya 10 ayat 20 sampai 21 ini. Nah, memang betul bahwa El atau Gibor, ya, El kadang digunakan untuk Allah lain. Ulangan 3 ayat 24, ya, 32 ayat 12. Kata El memang bisa digunakan untuk Allah lain. Tapi lihat konteksnya. Bahkan Musa pun disebut sebagai Elohim, kan? Berada. Tapi apakah Musa otomatis puji Tuhan? Tidak. Konteksnya dulu yang dilihat. Maka leksikal tidak mempunyai makna apapun kalau tidak dilihat konteks. Misalnya kita bicara tentang kata pasar. Kita berusaha menafsirkan pasar secara leksikal tapi tidak ada konteksnya. Apakah kita sedang bicara pasar ramai, pasar terbakar, pasar runtuh? Kalau cuma mengartikan kata pasar, itu banyak makna. Maknanya banyak ini sesuai dengan apa? Konteksnya. Si Ani pergi ke pasar, ada kata pasar. Pasar terbakar, ada kata pasar. Maka cara melihat kata pasar itu digunakan untuk apa? Maka harus melihat konteksnya secara keseluruhan. Bisa menangkap? Nah, memang betul kata El dan kata Gibor bisa digunakan untuk yang bukan Allah atau untuk manusia atau benda. Bahkan ada yang dikatakan untuk Allah. Penggunaan untuk hewan ada. Binatang di dalam pasal-pasal itu. Kata Gibor berarti menunjukkan bahwa binatang itu kuat. Jadi tidak semua kata kuat itu menunjuk pada Allah. Bisa jadi binatang itu kuat misalnya. Seorang yang kuat. Maka yang dilihat apa? Konteksnya. Dan konteks bahwa El Gibor Yesaya pasal 10 jelas harus dilihat di mana? Di dalam Yesaya 10 yang menunjuk kepada yang ilahi, yaitu Allah sendiri. Karena pasal 7 sampai pasal 11 tadi adalah satu kesatuan sastra yang tidak bisa terpisahkan. Dan sekali lagi kata El Gibor dalam Yesaya 10 itu secara jelas merujuk pada yang ilahi. Ya. Nah, sampai di sini bisa. Ya. Jadi kadang-kadang mereka menggunakan studi leksikal itu untuk menyerang pemahaman kekristenan. Nah, bagi orang yang tidak paham cara menjelaskan, mereka akan bingung. Betul juga ya. Ternyata El di tempat lain, El Gibor di tempat lain digunakan untuk bukan untuk Allah. Berarti jangan-jangan di sini juga bukan
konteksnya tadi. Bisa menangkap? Seperti saya katakan tadi. Contoh kata pasar saja tadi. Ingat? Bisa berarti saya ada di pasar. Bisa berarti saya sedang di pasar. Bisa saja kata pasar itu digunakan untuk pengertian pasar sedang terbakar, pasar sedang sepi. Tergantung apa ya? Konteksnya. Sampai di sini saya harap bisa menangkap ini ya. Ini tidak boleh orang hanya berdasarkan kata saja. Oh, Al-Gibor itu menunjuk pada manusia. Ada loh di sini katanya. Betul, itu memang bisa menunjuk kepada Allah lain, bisa juga digunakan untuk kalau gibornya bisa juga digunakan untuk hewan dan lain. Masih banyak lagi rujukan-rujukan lain. Ada beberapa. Nah, maka jangan terjebak di leksikal. Cuma mereka menggunakan itu karena mereka tahu bahwa kebanyakan jemaat itu tidak memahami studi leksikal ini. Studi leksikal. Bukan berarti tidak menggunakan sama sekali, tidak. Karena makna kata, satu kata, itu kalau ditafsirkan lepas dari konteks, jelas menyesatkan. Bingung. Mau apa dia nanti? Maka harus dibaca berdasarkan keseluruhan konteksnya. Karena berdasarkan konteksnya tadi, maka Yesaya 95 ini jelas bersifat ilahi. Bukan ditujukan kepada manusia biasa. Karena sebutan-sebutan itu melampaui manusia biasa. Nah baik, sedikit lagi. Closing statement saya. Jadi nubuat tentang kelahiran seorang anak yang menyelamatkan Yehuda dalam Yesaya 7:14 sudah digenapi melalui kelahiran Kristus dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ini yang disebut dengan sensus pleniel. Ya. Jelas sekali bahwa Matius menafsirkan kelahiran dari anak darah Maria sebagai realisasi historis figuratif dari Yesaya 7 ayat 14. Tapi realisasi historis, literal historisnya sudah digenapi oleh Hizkia. Tapi Matius menambahkan bahwa makna dari Yesaya ini adalah realisasi figuratif yang digenapi oleh Kristus. Nah, awal pelayanan Yesus yang sudah kita baca tadi di Galilea adalah Matius 4 ayat 13 dinyatakan oleh Matius sebagai realisasi dari nubuat Mesias di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-23 sampai Yesaya 9 ayat yang kedua. Demikian juga dengan Yesaya 9 sebagai satu kesatuan literal dari Yesaya 7 ayat 14 juga telah digenapi di dalam Kristus. Karena dia sebagai satu kesatuan. Dalam digenapi di dalam Kristus. Nah, sebagai tambahan, kenapa Matius tidak secara jelas menyatakan di ayat-ayat berikutnya sebagai penggenapan? Ini dia penjelasannya. Namun sebagai tambahan, karena Yesaya 9 berbicara tentang momen kelahiran, kan bisa tentang kelahiran, bukan pelantikan itu. Kan momennya pelantikan yang dibicarakan. Berbicara tentang momen kelahiran bukan pelantikan seorang raja, maka terkait dengan makna penggenapan mesianik Yesaya pasal 25 telah digenapi secara historik spiritual. Nah, ini istilahnya lagi. Artinya secara rohani telah digenapi oleh Kristus di Yesus. Tapi belum digenapi sepenuhnya sampai dengan pada saat Raja Mesianik mendirikan kerajaannya, itu kerajaan Shalom. Maka dia disebut Raja Damai. Duduknya di sebelah kanan Allah Bapa ketika dia bangkit dari orang mati dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah pelantikannya. Nanti dia akan datang memberikan kerajaan, bukan pelantikan di kerajaan serba mati. Dia langsung duduk sebagai raja. Pelantikannya kapan? Pada waktu dia bangkit dari orang mati dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia dilantik sebagai raja di sana. Nanti akan datang kembali untuk pemerintah secara fisik di dalam kerajaan 1000 tahun. Pada waktu kedatangan itu, disitulah dia akan jadi raja di atas segala raja, pemerintah atas seluruh bumi dalam kerajaan disebut dengan kerajaan Shalom. Maka dia disebut Raja Damai itu. Tapi dia secara rohani memang Raja Damai saat ini di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tapi penggenapan secara rohani belum penuh. Ada penggenapan secara fisik yang benar-benar nyata bahwa dia duduk di atas tahta Daud. Siapa yang berani mengatakan bahwa yang dilakukan Yesus sekarang duduk di atas tahta Daud? Tidak. Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bukan di sebelah kanan tahta Daud. Bisa menangkap? Maka harus benar-benar ada penggenapan secara fisik. Maka suatu saat Yesus akan datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Waktu itulah penggenapan penuh dari Yesaya pasal 9 ayat 5 itu digenapi. Penggenapan penuh ya. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai, kerajaan Shalom digenapi secara fisik. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya ya, bukan hanya ayat itu
membicarakan tentang penggenapan rohani, tetapi juga penggenapan secara literal, di mana Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Dan saya percaya itu. Maka pandangan saya tentang kedatangan Yesus adalah bersifat premilenial. Artinya Yesus akan datang untuk mendirikan kerajaan mesianik, benar-benar kerajaan mesianik di Yerusalem. Selama 1000 tahun dia benar-benar duduk secara fisik di atas tahta Daud. Barulah Daud bisa melihat penggenapan itu, bahwa dari keturunannya ada raja yang kekal di sana. Betul tidak? Selama ini kan tidak ada raja yang kekal, betul tidak? Yang benar-benar raja duduk di tahta itu. Ya. Memang ada orang yang tidak percaya pemahaman ini disebut dengan pemahaman amilenialisme. Mereka tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun. Tapi kalau kita melihat ya, ayat-ayat di dalam Alkitab yang belum digenapi harus digenapi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali dengan mendirikan kerajaan milenial. Jadi ringkasnya, menurut pandangan Kristen jelas ayat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai 6 jelas mengacu kepada Kristus secara figuratif, tapi juga di masa lalu mengacu kepada Raja Hizkia secara literal histori. Jadi klaim yang mengatakan bahwa ayat itu tidak mengacu kepada Kristus jelas karena adanya distorsi. Distorsi itu kenapa? Karena mereka tidak membaca perjanjian lama seperti orang Kristen membacanya berdasarkan perjanjian baru. Karena mereka tidak memiliki perjanjian baru dan acuan mereka adalah prinsip penafsiran yang berbeda, tentu saja ketika menafsirkan Alkitab suci berdasarkan kitab suci, cara menafsir kitab suci mereka, maka akan terjadi distorsi. Bisa menangkap ya? Terjadi distorsi. Maka tugas kita adalah menjelaskan beginilah cara kami orang Kristen menafsirkan ayat itu. Ini yang disebut dengan apologetika. Nah, kalau orang sudah mengerti, baru kita bisa masuk di dalam penginjilan. Makanya apologetika itu bukan penginjilan, tetapi pra penginjilan, membuka rintangan dari kesalahpahaman dan distorsi, sehingga orang yang tidak mengerti menjadi mengerti, orang yang tidak paham menjadi paham. Ketika dia paham, baru kita bisa masuk di dalam penginjilan. Kita bisa masuk di sana, dan setelah rintangan yang disebut dengan distorsi penafsiran ini bisa kita atasi. Ya. Sampai di sini bisa menangkap. Ada yang tidak jelas? Jelas ya? Semua jelas ya? Bisa menangkap ya? Bahwa ayat itu benar-benar merujuk kepada Yesus. Ya. Tapi bisa menjelaskan dalam pengertian bahwa itu adalah ayat sensus plenior. Membuat yang disebut dengan sensus plenior. Itu yang bisa Bapak Gembala sampaikan hari ini. Semoga pengajaran hari ini memberikan kepada kita pemahaman, buat kita lebih dewasa, mengasihi Alkitab kita sebagai firman Allah yang diberikan Allah kepada kita, bahwa klaim-klaim yang diberikan orang kepada kita, tuduhan-tuduhan bahwa kita memiliki Alkitab yang keliru atau memiliki Tuhan yang bukan Tuhan, itu bisa kita bantah berdasarkan pernyataan di dalam Alkitab yang kita miliki itu sendiri. Baik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan Tuhan. Kita akan pujian kita Holy Spirit God. Holy Spirit God, come into this place. Come into this place. For alone, for alone, I know you more. In the deep. Holy Spirit, come into my heart.